Dari 14 orang tercatat update-nya pemirsa hingga Sabtu sore ini tercatat ada 51 orang korban dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Mereka mengaku mengalami kerugian mencapai yang tadinya 30 juta rupiah. Dari 51 orang ini mencapai 63 juta rupiah total kerugiannya. Sementara itu Direktorat Siber Barreskrim Polri telah mendalami adanya dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay asal Inggris ini via Just Tip melalui patroli siber. Dan dalam waktu dekat ini Direktorat Siber Barreskrim Polri akan memanggil pihak penyedia tiket resmi konser Coldplay. Untuk mengetahui prosedur penjualan tiket tersebut, kami akan bahas bersama dengan Pak Muhammad Zainul Arifin, selaku kuasa hukum korban penipuan Just Tip tiket Coldplay. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Zainul, selamat sehat. Waalaikumsalam, sore Mas. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu Pak Zainul, terima kasih waktu Anda bersama kami di Newsroom. Pak Zainul, update-nya kalau tadi saya sebutkan ada bertambah ya menjadi 51 orang hingga pukul 17, berapa orang yang tengah Anda tangani? Ya, Benar Pak, 51 orang klien Anda saat ini untuk oh ya, korban iya. penipuan? Jadi saat ini sudah bertambah ya, dari yang kemarin hanya 14 korban, sekarang bertambah menjadi 51 orang korban dengan total kerugian hampir 123 juta rupiah. Nah, pola-pola dan modusnya itu sama dengan yang terjadi kemarin, hanya memang ada beberapa perbedaan. Ya, salah satunya adalah platform media sosialnya yang hari ini bertambah melalui Twitter ya. Kemudian dari Twitter berpindah ke media sosial WhatsApp, kemudian terjadilah dispute transaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh korban sama pelaku. Baik, sebelum dilanjutkan Pak Zainul minta maaf, mungkin suara laptop Anda boleh dimatikan, sementara itu agar komunikasinya lancar, karena menggema di studio dan juga pemirsa di rumah mendengar seperti itu Pak Zainul. Baik, ya kita lanjutkan Pak Zainul. Pak Zainul, kalau dari pengakuan korban seperti apa? Kalau lah Anda katakan ini bertambah, karena dari Twitter juga didapat informasi penjualan tiket ini. Tapi kalau dengan seiring berjalannya zaman ini kan sudah banyak tahu ya Pak ya bagaimana penggunaan aplikasi media sosial secara bijak, tapi masih saja terdapat penipuan. Pengakuan korban seperti apa tepatnya? Figur itu yaitu dalam hal ini grup band Coldplay ini ya. Jadi karena mereka ngefan, mau nggak mau ya terpaksa mereka mencari alternatif lain karena gagal dalam hal perburuan pembelian tiket di versi WAR itu. Nah maka dari itu mereka mau nggak mau harus cari alternatif lain karena mereka sudah begitu ngefan, akhirnya mereka mencari salah satunya lewat media sosial. Dalam hal ini di Twitter, sama-sama di Telegram dan juga di Instagram. Kemudian dari sana ada beberapa testimoni ya, belum tentu korban tidak langsung melakukan transaksi, pasti korban akan melakukan cek dan recheck. Di dalam pernyataan ataupun di dalam Twitter dan media sosial itu, belum tentu ada percakapan-percakapan dan bukti-bukti keberhasilan korban lain untuk melakukan transaksi. Nah, sehingga korban tertarik, kemudian berubah komunikasi melalui media sosial, dan hal ini WhatsApp. Setelah dari WhatsApp itu terjadi percakapan dan transaksi dalam hal pembelian tiket Coldplay ini. Namun setelah terjadi pembelian, setelah terjadi transfer sejumlah uang yang diminta oleh pelaku, faktanya sampai hari ini tidak ada satupun tiket yang dikasih kepada para korban, sehingga korban menduga ini adalah sindikat penipuan. Kemudian kita melakukan upaya hukum ke Barreskrim Mabes Polri kemarin gitu. Artinya Anda menyadari ya adanya minimnya literasi digital yang dialami oleh klien Anda. Karena saat ini kan melek digital, kita harus paham informasi yang tepat, informasi yang benar, informasi yang hoax. Tapi kalau dari kasus sebelumnya ini kan saya pelajari juga dari informasi yang Anda katakan di media Pak Zainul. Korban Anda juga sempat mendapatkan pengalaman di konser-konser sebelumnya. Konser Blackpink, kemudian ada juga kasus dari pembelian tiket ajang balap MotoGP. Seperti apa kasus ini terjadi sebelumnya, Pak Zainul? Iya, di dalam yang tim korban yang kita advokasi itu ada satu korban yang juga pernah terjadi korban penipuan di konser girl band-nya Korea itu Blackpink. Namun itu berbeda orang dan berbeda oknum ya.
Hmm, Namun modus operandinya itu sama persis, itu melalui media sosial, kemudian hmm, melalui berpindah percakapan melalui WhatsApp. baik. Nah, namun barangkali ya inilah menjadi persoalan bagi para korban karena mereka tidak warles terhadap dirinya sendiri, Hmm, kemudian karena terlalu ngefan dan pengaruh sosial ya, dalam hal ini pengaruh sosial di tempat bekerja, di tempat sekolah, sehingga mereka hmm, termotivasi untuk bersama-sama nonton band ataupun grup yang mereka sukai, baik. namun itu dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Baik, Anda menduga ada sindikat yang bermain dalam kasus Coldplay ini, tapi kalau sindikat ini artinya tidak satu orang ya Pak, tidak berdiri sendiri, ada orang-orang tertentu atau sekelompok sindikat yang bekerja. Baik itu dalam kasus Coldplay Ya, maupun jelas. kasus-kasus yang Anda tangani sebelumnya di Coldplay, di Blackpink dan juga kasus balap MotoGP. Ya jelas Hmm, pasti ada sindikat ya, karena ini kan pola-pola modusnya sama, hmm, namun pelakunya itu berbeda. hmm, Nama kita tidak tahu, bisa jadi di akun media sosial itu satu orang, tapi dia memiliki akun yang banyak. Kemudian bisa jadi dia memiliki nomor rekening bank yang berbeda-beda. Namun kita meyakini adalah sindikat yang secara masif kemudian yang merugikan banyak korban. Nah, hmm, pola-pola ini kan sering dilakukan. Maka dari itu kita dari awal menyampaikan kepada promotor yang resmi itu yang just tip ini kan pasti ada dua ya, ada yang legal dan ada hmm, yang ilegal. Nah, yang legal ini apakah mereka terlindungi dengan perjanjian kerja antara promotor resmi dengan mereka? Kalau tidak, maka barang tentu pihak yang promotor resmi harus dimintai klarifikasi ke Baris baik. Krim Mabes Polri karena memang mereka tidak ada terkait dengan sosialisasi terhadap para penggemar Coldplay ya, pada khususnya. Maka tadi ya Hmm. kita sepakat dengan kawan-kawan Baris Krim Mabes Polri untuk meminta klarifikasi terhadap apa nama promotor yang secara resmi ini, promotor resmi ya, gitu ya. Baik, Anda juga mencurigai informasinya oknum yang bermain ini berasal dari promotor sendiri, begitu ya Pak Zainul? Ya bisa jadi ada oknum-oknum di sana karena mereka tiket-tiket itu kan mereka jual atau mereka jasakan ke atau disubkonkan ya, Hmm, disubkonkan kepada para jasa-jasa yang just tip ini. Maka belum tentu ya seperti tiket pesawat lah kalau menjelang Lebaran itu kan tiketnya mahal sekali ya. Artinya kan ada agen-agen yang mengklop ataupun melakukan membeli tiket yang begitu banyak kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Nah, hmm. pola-pola seperti ini sepertinya sama ya. Hanya memang perlu peran pemerintah untuk mengatur regulasi ini ya. Kita berharap nanti pemerintah bisa mendorong ini dengan Baik. kejadian ini ada regulasi yang mengatur terkait dengan just tip ini secara jelas. Kalau tidak, maka korbannya akan terjadi. Ya. Bukan hanya di korban grup band Coldplay ya, Mhm. tapi tiket-tiket yang lain bisa jadi seperti ini gitu. Pak Zainul, 5 orang terduga penipuan ini sudah dilaporkan. Siapa saja 5 orang ini? Ya, tentu ada beberapa ya. Dan tentu ini adalah kita tidak bisa menyebutkan nama-nama, tapi Mhm, jelas itu sudah kita sampaikan. Karena pada saat transaksi para pelaku ini juga memberi KTP ya, hmm, memberi KTP kepada para korban sehingga korban juga yakin bahwa ini adalah orang yang betul-betul menjual tiket yang benar. Dan baik. nama-nama itu sudah kita sampaikan. Yang jelas itu ada rata-rata semuanya adalah perempuan ya, semuanya adalah berjenis kelamin perempuan dan mereka masih muda-muda juga kalau lihat dari KTP-nya, kemudian dilihat dari profil media sosialnya. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar mereka dengan identitasnya yang sebenarnya. Bisa jadi itu identitas palsu orang lain. Maka Hmm, ini perlu pendalaman peristiwa hukumnya untuk diungkapkan kawan-kawan Barreskrim Mabes Polri ya. hmm. Gitu. Pak Zainul, ini kan Anda juga menyatakan di media sebelumnya meminta pertanggungjawaban dari promotor terhadap korban penipuan ini. Di mana substansi tanggung jawab ini? Apakah diatur dalam sebuah undang-undang atau bagaimana ya? Eh, apa alasan Anda membuat promotor ini juga bertanggung jawab atas kasus penipuan ini? Apa Ya, barang dasarnya? tentu ini kan ya, barang tentu ini adalah terkait dengan tingkat kesosialan, Hmm, sensitivitas dari promotor itu sendiri. Nah, maka tadi saya sampaikan, memang belum diatur secara jelas terkait dengan just tip yang legal ini. hmm, Maka dari itu kita sepakat dengan kawan-kawan Barreskrim untuk mengundang promotor resmi ini untuk dimintai klarifikasi. Karena mereka diduga tidak melakukan sosialisasi kepada para penggemar Coldplay. hmm. Maka dari itu pesan ataupun aspirasi dari para korban yang menyampaikan ke kita, mereka ini adalah penggemar berat dari Coldplay, tapi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita ingin sampaikan bahwa
kepada promotor resmi agar bisa mengakomodir para korban untuk diberikan tiket gratis, kalaupun paling tidak itu diberi diskon 15 atau 50% supaya mereka bisa menikmati konser Coldplay, dan itu adalah rasa pertanggungjawaban dari kawan-kawan promotor resmi. Nah, itu harapan kita ya. Bang, tentu ini mudah-mudahan mereka dengar dan mereka mengakomodir itu. Kan ini kan masih lama sampai bulan November, masih ada waktu untuk memverifikasi siapa-siapa aja korban yang diduga dilakukan penipuan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Gitu. Baik, saya masih belum bisa menangkap soal kronologi tadi, Pak Zainul. Kita ke belakang lagi ya soal pembelian tiket ini. Ya. Ini kan pembelian tiketnya cukup cepat ya Pak, dalam hitungan menit saja sudah ludes terjual. Kenapa di waktu yang bersamaan ketika penjualan tiket ini, klien Anda langsung membeli dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Kenapa tidak menunggu waktu yang tepat? Misalkan 1 jam setelah adanya penjualan tiket yang ludes dari sejumlah pihak, barulah dibeli di kemudian hari atau beberapa waktu kemudian. Bagaimana ini bisa terjadi ketika waktunya bersamaan dengan penjualan tiket resmi? Nah, itu kan waktunya itu memang bersamaan, itu tanggal 17 Mei ya. Nah, kemudian pada saat transaksi dibukanya war tiket itu, para korban ini kan tidak bisa mengakses ya, karena begitu cepat, sehingga selang beberapa menit itu kan tidak bisa diakses lagi. Sehingga mereka khawatir kalau seandainya mereka nggak bisa mengakses lewat yang resmi, war resmi ini, maka mereka mencoba alternatif lain. Salah satunya adalah melalui media sosial. Setelah lihat dari media sosial, kemudian ada beberapa testimoni yang berhasil di sana, kemudian mereka melakukan transaksi percakapan pindah dari media sosial, kemudian pindah ke WhatsApp. Di sana terjadi komunikasi, kemudian transaksi. Setelah terjadi transaksi, sesuai dengan uang yang ditentukan oleh pelaku untuk melakukan transfer secara lunas, kemudian setelah itu tidak ada tiket yang dijanjikan untuk diberi kepada klien kita. Maka dari itu akhirnya klien kita menduga ini adalah penipuan. Maka ini yang harus ditelusuri oleh kawan-kawan penyidik Barreskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Siber Mabes Polri. Karena kenapa begitu cepat ya, dengan waktu yang begitu singkat, kemudian masyarakat tidak bisa mengakses kembali. Nah, ini kan harus ditelusuri peristiwa hukumnya. Apakah memang ada unsur kesengajaan, ataukah memang begitu banyak yang antusias masyarakat sehingga tidak bisa mengakses itu. Nah, ini pola-pola ini kan harus ditelusuri. Salah satunya adalah dari para promotor resmi ini. Kalaupun memang itu benar, maka harus ada pertanggungjawaban. Kalaupun tidak, maka harus diburu para pelaku dari penipuan ini, begitu. Baik, kita doakan, pemirsa di rumah doakan semoga proses hukum ini akan segera berjalan, apalagi sudah ada tindakan dari Barreskrim Polri, dari tim siber mereka untuk menyelidiki kasus ini. Pak Zainul, kita harapkan juga korban-korban berikutnya masih belum melapor, segera melapor ke Polri agar diusut tuntas, dan tentu kita beri pemahaman ke publik bahwa saat ini tengah kita semua tentu melek digital, paham literasi digital juga tentunya, dan memilah mana yang informasi benar, informasi yang hoax. Begitu ya Pak Zainul, sepakat ya Pak Zainul. Terima kasih Ya, untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom. Ada Pak Muhammad Zainul Arifin, selaku kuasa hukum korban penipuan Just Tip tiket Coldplay. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.